Dia akan memerintah untuk selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali pada pagi hari ini dan saya percaya bahwa kita sekalian pasti diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa sejenak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih buat setiap pemeliharaan Tuhan. Kasih sayang Tuhan atas kami sekalian sehingga pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan, Kau menolong setiap kami. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kebenaran yang akan kami dengar boleh menuntun setiap kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya amin. Puji Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa. Logika bagi orang percaya. Biasanya semakin lama ia percaya kepada Yesus, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, dan semakin kuat dan teguh, bahkan tidak tergoyahkan walaupun ada banyak badai yang menerpanya. Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat yang kedua dan ketiga, ayat yang pertama, maaf saudara, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai dua anak, tetapi Hana tidak. Maaf saudara-saudara, saya ulangi ayat yang kedua. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat yang ke-6 saudara-saudara, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hana adalah gambaran orang percaya yang dewasa. Untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat ada 3 tanda orang percaya yang dewasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang pertama atau tanda yang pertama, tetap setia walaupun ada banyak masalah. Kita melihat di dalam ayat yang kelima saudara-saudara, Alkitab menjelaskan meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana
hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya saudara-saudara, Hana sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Karena apa saudara-saudara? Karena kandungannya sudah ditutup, ya. Inilah yang membuat Hana sangat sedih, sementara yang diharapkan dari suatu pernikahan adalah keturunan atau anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau jujur, Hana bukanlah orang yang tidak mengenal Allah, tetapi justru ia adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ketiga, firman Tuhan menjelaskan saudara-saudara, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, kenapa Hana yang setia kepada Tuhan justru diperhadapkan dengan banyak masalah? Jika kita berpikir secara logika, Tuhan itu tidak adil dalam diri Hana. Karena dia adalah orang yang setia, yang senantiasa bergaul dengan Allah, yang senantiasa mengutamakan Tuhan. Tetapi saudara, tunggu dulu, kita akan melihat. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lalu kemudian kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, jadi kenapa Hana tetap setia dan terus sujud menyembah Allah? Karena saudara-saudara, Hana tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemuliaan kepadanya pada saatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat saudara-saudara bagian yang kedua atau tanda orang dewasa di dalam Tuhan yang kedua, saudara-saudara, dihambat tetapi tetap merambat. Kita lihat saudara sejenak dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan menjelaskan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jika pepatah Indonesia mengatakan begini saudara-saudara, sudah jatuh ketimpa tangga, inilah yang sedang dialami oleh Hana. Dan di dalam ayat yang ke-7 saudara perhatikan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan karena dia merasa sedih. Ya, karena dia merasa tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat, saudaraku. Nah, saudara, Penina yaitu madunya memang keterlaluan kalau kita lihat dari kebenaran ini, saudara. Namun Alkitab menjelaskan setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina selalu menyakiti Hana. Tetapi dari masalah ini apa yang kita belajar atau apa yang Hana lakukan, saudara-saudara yang terkasih? Hana tetap datang kepada Tuhan. Walaupun madunya selalu menyakiti hatinya. Namun Hana tetap datang kepada Tuhan. Hana tetap mempersembahkan korban dan syukur kepada Tuhan. Hana semakin dihambat, justru semakin merambat, artinya imannya semakin kuat dan semakin sungguh-sungguh. Hana semakin dijepit, saudara-saudara, namun imannya semakin melejit. Tekanan yang dialami oleh Hana tidak mengurangi semangatnya untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Saya berharap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sedang dihambat, ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah bahkan pergumulan, mari kita belajar dari Hana. Dia tetap meninggikan nama Tuhan. Inilah yang disebut dengan iman yang dewasa. Saudara yang terkasih, saya sangat percaya jika iman dan percaya Hana kepada Tuhan belum dewasa, saya percaya saudara-saudara, ia pasti menggerutu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan suaminya, atau barangkali saudara-saudara membunuh madunya karena sakitnya hati Hana. Hana bisa menggugat cerai barangkali dari suaminya karena persoalan yang sedang dia hadapi. Tapi Hana tetap setia dan terus berharap kepada Tuhan. Karena ia tahu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik penyerahannya kepada Tuhan, Hana sangat percaya Tuhan pasti akan menolong, bahkan menjawab doa dan penyerahannya kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana saudara-saudara ketika Hana tetap berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ya. Maka saudara-saudara, tanda yang ketiga, kita akan melihat Hana sadar ketika semakin dia dekat kepada Allah, tetap ada masalah. Ya. Hana sadar semakin tinggi dan besarnya pohon itu, semakin kuat diterpa angin. Begitu juga saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa pohon yang tinggi, yang rindang, yang besar, tapi ketika diterpa oleh angin, oleh badai, dan pohon itu tidak tumbang atau rebah. Yang jelas saudara-saudara, karena dia memiliki akar yang kuat dan pondasi yang kuat. Inilah yang membuat Hana tidak lari dari Tuhan. Inilah yang membuat Hana tetap menyerahkan seluruh hidupnya dan pergumulannya itu kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara perhatikan, setiap kali Hana datang kepada Tuhan dan berdoa, Imam Eli sebagai gembalanya tidak mengerti apa yang sedang dihadapi Hana. Malah Imam Eli menyangka bahwa Hana sedang mabuk anggur. Dan ayat yang ke-18, ayat yang ke-14 saudara-saudara,
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15. Jawab Hana, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika seandainya masalah ini terjadi di dalam hidup kita, entah itu masalah keluarga, di mana barangkali suami atau istri yang rewel atau cerewet. Dari sisi ekonomi, keadaan ekonomi kita hanya biasa-biasa saja. Barangkali kita sudah berdoa, kita sudah bekerja keras, tetapi ekonomi biasa-biasa saja. Lalu kemudian masalah pribadi, saudara-saudara, seringkali kita mengalami kegagalan lepas kegagalan. Lalu kemudian masalah pelayanan, mungkin kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan gerejanya, tapi masih tidak dihargai atau tidak diperlakukan dengan baik. Dari teman yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara, barangkali kita sudah melakukan hal yang terbaik kepada mereka. Namun saudara-saudara, sepertinya kita juga tidak dihargai. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, masihkah kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan? Masihkah kita tetap menyembah kepada Allah? Masihkah kita tetap mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Saudaraku yang terkasih, jawabannya harus. Walaupun barangkali mereka sudah menyakiti hati kita, barangkali mereka sudah melukai hati kita, tapi kita harus tetap belajar untuk mengampuni mereka sebagaimana Hana. Jadi saudara-saudara, jemaat yang dewasa ia pasti tetap setia walaupun ada banyak masalah. Jemaat yang dewasa dia pasti tetap setia walaupun dihambat, saudara-saudara. Namun ia tetap merambat, artinya tetap mengasihi Tuhan. Ya, tetap mengasihi saudara-saudaranya. Tetap mengampuni kepada yang lain. Jemaat yang dewasa, ia pasti sadar tetap ada masalah. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Tapi kita melihat bagaimana akibat penyerahan Hana kepada Allah. Walaupun dia sepertinya diintimidasi oleh madunya. Kita melihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-20 di pasal yang sama. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 20 firman Tuhan berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dengan kata lain apa saudara-saudara? Setiap pergumulan, setiap penyerahan yang total kepada Allah, setiap ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong, bahkan menjawab doa kita
tepat pada waktunya. Di saudara-saudara yang terkasih, berharaplah kepada Allah. Karena hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Hanya Yesuslah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Hadirnya masalah adalah bukti perhatian Tuhan terhadap umatnya. Jadi dengan kata lain, jangan salahkan masalah, bersyukurlah jika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, karena Tuhan mau melihat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana saudara, kalau kita melihat anak-anak kita yang sedang menghadapi ujian. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya maksimal. Ketika kita berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, percayalah Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab. Bahkan Dia senantiasa menyatakan kemuliaannya kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mari kita terus setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Hana. Kiranya kebenaran ini juga boleh menjadi berkat bagi kita untuk membawa kita untuk semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami sudah diberkati lewat pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Kami juga sudah diberkati lewat persembahan dan ucapan syukur yang sudah kami berikan kepada Allah. Kiranya Allah memberkati setiap pemberian kami, persepuluhan dan persembahan-persembahan yang lain yang kami berikan kepada Allah. Kiranya juga Tuhan memberkati dengan berkelimpah, memberkati segenap usaha dan pekerjaan jemaat, memberkati sekolah anak-anak kami, memberkati juga pertumbuhan anak-anak kami, memberkati juga masa depan kami, memberkati gerejamu. Engkau membuat segalanya berhasil sesuai dengan janji-janji firman Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Engkau sudah bimbing kami sekali. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing atau dimanapun mereka berada. Bila Tuhan menolong dan memberkati mereka sekalian. Tapi dan saudara yang terkasih, sebelum kita pulang dari tempat ini, mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan menerima berkat. Tapi saudara yang terkasih, sebelum kita pulang, terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, hiburan sukacita yang melimpah dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita sekalian. Haleluya.